Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan bagi kita kesehatan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita naikkan pujian lewat Kidung Jemaat 322. Terang matahari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, atas nama majelis kami mengucapkan Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita sebagai warga jemaat GBKP Pengumben patut memanjatkan syukur kepada Allah Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus yang tetap memelihara kehidupan kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Secara khusus hari ini kita masih diizinkan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga, kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing melalui video streaming. Minggu ini kita sudah masuk ke dalam minggu Trinitatis, yakni minggu penutup dalam perayaan besar di tengah-tengah perjalanan kalender gereja kita yang dimulai dari Minggu Advent, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Dalam Minggu Trinitatis ini, kita diingatkan akan Allah Tritunggal yang menjadi pusat penyembahan orang percaya, karena melalui itu Allah menyatakan dirinya, kuasanya, untuk menyertai dan menyelamatkan manusia. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus, Allah Roh Kudus sebagai pembaharu dan penuntun hidup orang percaya. Di awal ibadah ini,
Mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan yang akan datang. 1. Berita ibadah minggu lalu dan persembahan-persembahan berupa perpuluhan, ucapan syukur dan aksi kasih, Mamre dan KAKR, serta kegiatan pelayanan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan di grup WA, grup Pengumben, GBKP Pengumben. PA Muria Minggu tanggal 14 Juni 2020 jam 5 sore diadakan seperti biasa, Zoom. Mari kita persiapkan waktu kita untuk bersama-sama ikut PA Muria. Majelis dan jemaat GBKP Pengumben mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang merayakan Tuhan Yesus memberi serta menambahkan kesetiaan, panjang umur dan damai sejahtera bagi saudara-saudara semua. Berita diakonia, anak kita Alfred Raymond Lumbatoruan, anak dari keluarga Bapak Brian, pada tanggal 6 Juni 2020 dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, dan pada hari Selasa 9 Juni 2020 sudah sehat dan kembali ke rumah. Tuhan tetap memberkati anak kita Alfred Raymond semakin sehat dalam tumbuh kembangnya. Demikianlah warta jemaat. Untuk melengkapinya kita akan melihat di dalam momo kita atau warta jemaat di WA grup GBKP Pengumben. Dalam Minggu Trinitatis ini kita merasakan sukacita, kasih Kristus dan pernyataan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini kita merasakan keesaan Allah dengan penyertaan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karya penyelamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengangkat pujian kita. Kini saatnya.
Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tiap bersekutu dengan Tuhan. Kasih kemuliaan Tuhan menemani hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, Ku Berikan Syukurku. Pujian kepada Allah Tritunggal kita ucapkan secara responsoria. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu.
Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kehidupan manusia. Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Adakah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Kita masuk ke saat teduh. Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 9, bagian 3 dan 4. Jika penolongmu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Firman-Nya, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 41 dan 4. Pembacaan firman Allah yang pertama yang terambil dari Amos 5 ayat 6 sampai 24. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amos 5 ayat 6 sampai 14. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Melawan perkosaan keadilan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang ketiga dan bintang belantik, yang mengubah kalaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hati kamu yang menjadikan orang
benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tetap Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dalam minggu-minggu Trinitas ini ya Tuhan, kami semakin mengerti, memahami bagaimana Allah Tritunggal itu yang selalu menuntun hidup kami, memelihara hidup kami, sehingga kami selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau kiranya yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat 21. Saya akan membacakannya secara tunggal. Judulnya Yesus Hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mejuah-juah salam buat kita semuanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu-minggu
Trinitatis. Dan khusus pada minggu ini kita membahas sebuah tema utusan yang dipilih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita berbicara tentang pilihan, kita sebagai orang-orang Kristen patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Dan oleh karena itu, kita orang-orang Kristen beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua orang Kristen dipilih dari dunia ini untuk berbuah. Pertanyaannya, berbuah untuk apa? Tentunya orang-orang Kristen dipanggil untuk berbuah yang menunjuk kepada orang-orang Kristen melahirkan kebajikan rohani di tengah-tengah kehidupannya. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu berbuah yang dimaksudkan di sini ialah supaya kita sebagai orang-orang Kristen berusaha membawa orang-orang lain supaya mereka percaya kepada Kristus Tuhan. Artinya, saudara-saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen pada masa sekarang ini haruslah kita tetap mengerjakan keselamatan kita dan sekaligus membawa orang-orang lain untuk percaya kepada Tuhan, supaya tidak hanya kita yang beroleh keselamatan, melainkan mereka juga beroleh keselamatan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 12. "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa poin penting. Tetapi sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat ke belakang sekilas bagaimana pada waktu kita memilih Pertua Diaken periode 2019 sampai 2024 tahun yang lalu. Mereka sudah ditabiskan dan dikukuhkan sebagai Pertua Diaken selama 5 tahun ke depan. Tetapi ada satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting bagi para hamba Tuhan, baik pendeta, pertua, diaken. Pertanyaannya adalah, benarkah para hamba-hamba Tuhan ini adalah pilihan Tuhan? Pertanyaan ini muncul karena apa? Karena jangan-jangan yang diperlihatkan oleh para hamba Tuhan dalam pelayanannya selama ini mungkin saja belum berlaku sebagaimana harusnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bisa jadi ada beberapa jemaat yang mungkin melihat oknum-oknum yang masih
seperti Yunus dalam bacaan invokasio. Ketika Allah menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar pertobatan, karena kalau mereka tidak bertobat, maka penduduk Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Akan tetapi justru Yunus tidak suka dengan panggilan Tuhan. Akhirnya dia memesan tiket, lalu dia berangkat naik kapal ke kota Jope. Dan kita melihat bagaimana kisah Yunus ini, Allah akhirnya menegur dia, lalu membuang Yunus ke laut, sampai akhirnya Yunus pun ditelan ikan yang besar. Nah, di dalam ikan yang besar inilah muncul perkataan dari Yunus dalam invokasio tadi. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Rupa-rupanya kalau kita membaca kisah Yunus mulai dari pasal 1, Yunus sejak awal bernasar kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktunya dia menghindar dari Tuhan. Inilah yang kita lihat dari kisah Yunus, bahwa sebagai hamba Tuhan perlu komitmen dan kesetiaan pada janji yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan juga di tengah-tengah jemaat. Kemudian kita masuk ke dalam bacaan kita melalui kitab Amos pasal 5. Di sana dinyatakan pada kita bahwa Allah tidak suka dengan tingkah pola para pemimpin Israel, baik pemimpin bangsa maupun juga pemimpin agama. Karena apa? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah berlaku tidak adil terhadap sesama bangsanya sendiri. Mereka tidak mau membela orang-orang yang lemah. Mereka tidak menyukai kebenaran dan kehendak Allah. Tentunya hal ini juga kalau bisa kita katakan dalam konteks sekarang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, banyak para pelayan Tuhan atau pengurus-pengurus gereja yang tanpa sadar sebenarnya dia berusaha sedang berlindung dan bersembunyi di belakang kata sibuk, sehingga terkadang pelayanannya yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat dia laksanakan. Dalam khotbah kita pada pagi ini, kita membahas tentang bagaimana Yesus yang mengajar kepada orang banyak pada waktu itu bahwa dia datang sebagai pengajar. Dia menunjukkan perannya sebagai seorang utusan yang dipilih oleh Allah dengan mencoba melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya yang mengutus dia. Yesus dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, dia lebih mementingkan dan mengutamakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapanya kepada dirinya. Tentunya hal ini mengajarkan pada kita para pelayan-pelayan Tuhan pada masa sekarang, supaya kita memahami dengan benar tugas dan panggilan kita, serta melakukannya dalam kehidupan pelayanan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kita akan terus ada, GBKP akan terus hidup, dan yang kita harapkan adalah
bagaimana supaya keberadaan kehidupan anggota jemaat di tengah-tengah GBKP akan terus semakin baik dan lebih baik ke depannya. Tidak hanya bagus dari segi fasilitas ataupun gedung, tetapi melalui pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan, mereka jemaat GBKP Pumpen akan semakin bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Artinya minggu ini menjadi hal yang sangat berarti bagi kehidupan jemaat dan juga warga gereja. Oleh karena Tuhan Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang diharapkan bisa mewujudkan perilaku yang tunduk kepada perintah Allah. Yunus harus tunduk kepada perintah Allah. Bangsa Israel dalam konteks Amos tadi harus tunduk kepada perintah Allah. Yesus juga dalam bacaan khotbah kita tunduk kepada perintah Bapanya. Dia diberikan hikmat dan kuasa yang luar biasa. Demikian juga utusan yang dipilih Tuhan, kepadanya sudah diberikan perintah untuk memelihara kehidupan gereja agar tetap berjalan sesuai dengan hukumnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kita tentu tidak cukup jikalau kita hanya mengandalkan logika akal sehat kita, melainkan kita juga harus menyeimbangkannya dengan iman yang kokoh bahwa Allah hadir dan aktif bekerja dalam gerejanya melalui para pelayannya dan juga anggota-anggota jemaatnya. Mengapa hal ini perlu disampaikan kepada kita semuanya? Oleh karena beriman kepada Allah tidak hanya mengandalkan logika 5 tambah 2 sama dengan 7, melainkan supaya baik kita sebagai para pelayan dan juga anggota jemaat, kita mengalami lompatan-lompatan rohani, sehingga 5 tambah 2 bukan 7, melainkan sisa 12 keranjang. Artinya bahwa ternyata pelayanan di tengah-tengah gereja tidak hanya cukup jika hanya mengandalkan sumber daya manusia yang ada di tengah-tengah jemaat kita, tetapi bagaimana kita pun lebih mengandalkan Tuhan, pemilik gereja di mana kita melayani Dia dan bertumbuh dalam iman kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui tema kita pada pagi hari ini, tentu kita diingatkan kembali sebagai pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bahwa kita semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan semua ini adalah bentuk pelayanan yang kita lakukan bagi jemaat Tuhan di GBKP Pungumben secara khusus, dengan tujuan bahwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dan yang berikutnya, ada hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ternyata untuk menjadi orang pilihan Tuhan itu tidak berarti bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Semua rencana-rencana kita akan lancar-lancar saja. Usaha kita akan lancar saja. Justru kita juga akan mengalami banyak tantangan
Sebagaimana kisah Rasul Paulus, dia juga mengalami tantangan yang sangat banyak. Bahkan dia dituduh oleh orang-orang Korinti sebagai rasul palsu. Oleh karena itu, semua warga jemaat seharusnya mendukung semua orang-orang pilihan Tuhan ini, supaya mereka sungguh-sungguh setia dan komitmen dengan apa yang sudah dijanjikannya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Mari kita perhatikan dalam ayat 20. Di sana dikatakan bahwa buluh yang terkulai. Saya teringat lagu ini, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Saudara-saudara, ada kata buluh di sana. Apa yang dimaksudkan buluh di sini? Buluh adalah sejenis bambu kecil yang banyak tumbuh di pinggir Sungai Yordan di Israel. Dan orang-orang Israel biasa mengambil buluh ini, digunakan untuk membuat seruling. Dikatakan dalam bacaan kita, buluh yang terkulai patah. Pertanyaan sekarang ialah, jikalau saudara mempunyai sebuah suling yang terbuat dari buluh, kemudian suatu kali suling itu patah, apa yang kira-kira saudara lakukan terhadap suling itu? Saya yakin kita semuanya akan membuang suling itu, oleh karena sudah patah. Dia tidak akan bisa berfungsi lagi, tidak bisa bermanfaat lagi, sehingga dia wajar kita buang. Kenapa kita buang? Karena dia bukan berlian yang kalau rusak kita bisa asah sehingga menjadi bagus kembali. Atau dia bukan mobil yang karena tergores kita bisa dempol, lalu cat, lalu kita buat licin kembali. Dia hanya buluh. Apa arti dari ayat ini? Kita adalah digambarkan seperti buluh yang terkulai. Dalam kondisi kita sebagai buluh yang terkulai, oleh karena dosa-dosa kita yang sangat banyak di depan Tuhan, Tuhan katakan bahwa aku tidak akan membuang engkau. Sekalipun kita tahu bahwa kita tidak bermanfaat apa-apa di depan Tuhan, kita menjadi manusia tidak berguna di depan Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan membuang engkau. Tuhan ternyata akan membetulkan kita kembali. Tuhan akan memulihkan kita kembali, dan Tuhan membuat kita lebih berharga dari semula. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya di atas kayu salib, supaya kita yang terkulai oleh dosa-dosa kita akhirnya beroleh selamat karena anugerahnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ke tema tadi, orang-orang pilihan Tuhan. Berbicara tentang tema ini, saya berusaha mengajak kita bagaimana kisah Daud yang ternyata kalau kita membaca kisahnya, Daud ada sebanyak 3 kali mendapatkan pengurapan sebagai raja. Pertama, ia diurapi di saat menjadi calon raja. Saat itu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, dan dia pun mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak itu apa yang terjadi dengan Daud? Sejak itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan
di atas Daud. Dan oleh karena roh Allah berkuasa dalam diri Daud, ini yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat dalam peperangan. Pengurapan yang kedua itu dikisahkan dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Daud diurapi saat menjadi raja Yehuda. Dikatakan di sana, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian pengurapan yang ketiga, ini dari 2 Samuel 5 ayat 3. Daud diangkat menjadi raja Israel. Dikatakan di sana, datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Apa pesan arti dari pengurapan 3 kali yang diterima oleh Daud ini? Apa maknanya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya kaum pertuadiaken yang mungkin ada yang penangkuhan pertama, ada penangkuhan kedua, ada yang ketiga, keempat, atau mungkin yang kelima. Mengatakan bahwa seharusnya wibawa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana Daud mengalami kuasa dari Allah sehingga dia mampu mengalahkan Goliat. Semoga kiranya peneguhan, penangkuhan beberapa kali bagi para majelis menunjukkan pada kita bahwa kita semakin berkualitas dalam pelayanan, semakin berkualitas dalam hidup beriman kita, dan semakin berkualitas dalam hal membangun relasi dengan Tuhan. Dan terlebih dalam pekerjaan kita juga, kita berani diuji oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita, invokasio, bacaan pertama dan juga teks khotbah kita pada pagi ini, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama ialah bahwa utusan yang dipilih Tuhan itu, pertama, harus punya komitmen dan kesetiaan pada janji yang diucapkan. Yang kedua, utusan yang dipilih Tuhan harus selalu siap melayani dan berorientasi menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Yang ketiga, utusan yang dipilih Tuhan menuruti kehendak Allah, bukan kehendaknya pribadi. Yang keempat, utusan yang dipilih Tuhan harus mengalami lompatan-lompatan iman dalam pelayanan, sehingga kehidupannya semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Yang kelima, utusan yang dipilih Tuhan ternyata tidak selamanya hidupnya baik-baik saja. Tuhan terkadang mengizinkan pergumulan-pergumulan kita hadapi di dalam pelayanan kita dan juga kehidupan kita. Lalu yang terakhir, utusan yang dipilih Tuhan harus juga didukung oleh keluarga dan tentunya didukung oleh jemaatnya. Dengan demikian, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita semuanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Kita semuanya adalah utusan-utusan yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya ke tengah-tengah dunia ini, supaya semua manusia boleh percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih
atas firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami semua para pelayan Tuhan, sebagai utusan-utusan yang telah Engkau pilih Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah gereja-Mu GBKP Pengumben secara khusus, supaya kami tetap mengingat komitmen dan kesetiaan kami terhadap janji yang sudah kami ucapkan. Kami juga perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan jemaat yang sudah memilih kami. Kami juga harus mengalami lompatan-lompatan iman supaya kami boleh mengabarkan Injil-Mu seperti yang Engkau mau bagi jemaat-Mu dan juga bagi orang lain. Ya Tuhan, berkati para hamba Tuhan sebagai utusan pilihan Tuhan secara khusus. Berkati jemaat-Mu sebagai utusan pilihan Tuhan secara umum, supaya kami semuanya memahami panggilan kami Tuhan. Kami harus bergerak bersama dalam membangun jemaat-Mu di sini. Kami harus bergerak bersama untuk mengabarkan Injil Tuhan kemanapun, kapanpun waktunya, supaya berita Injil itu boleh sampai kepada semua orang dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Sempurnakan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, berkata demikian. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan dalam minggu kedua seperti biasanya 2 kali, lalu ada persembahan perpuluhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di saat kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 320, Syukur Kami Padamu. Tuhan
mari kita mendoakan persembahan kita diteruskan ke dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang selalu tercurah untuk kebaikan kami, anak-anak-Mu. Kami sudah mengembalikan sebahagian dari berkat Tuhan melalui persembahan syukur kami dan juga perpuluhan kami. Engkau kiranya memberkati semuanya, sehingga gereja Tuhan semakin dimampukan, diteguhkan dalam melakukan pelayanan bagi jemaat-Mu dan juga bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Ya Tuhan, Engkau berkati segala berkat Tuhan yang masih tinggal. Kiranya Engkau berikan pada kami hikmat-Mu senantiasa, supaya kami boleh menggunakannya dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, guru-guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, panitia-panitia, dan seksi-seksi. Engkau yang sudah memilih mereka sebagai utusan-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu GBKP Pengumben. Engkau kiranya tetap memperlengkapi mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa wibawa rohani sebagai hamba-hamba Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memikirkan tentang apa yang terbaik untuk kemajuan gereja-Mu GBKP Pengumben di hari-hari yang akan datang. Satukan hati mereka ya Tuhan dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, usahanya. Biarlah melalui segala usahanya dan pekerjaannya, nama Tuhan juga tetap ditinggikan. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam belajarnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya. Engkau kiranya tetap memelihara hidup mereka. Berikanlah kepadanya keberhasilan, keberuntungan seperti yang Engkau rancang bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami Zaitun dan juga jemaat-Mu yang sudah menjadi orang tua tunggal. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, urapan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Jikalau mereka sedang dalam kondisi kurang sehat ya Tuhan, atau mereka setiap harinya harus minum obat-obatan untuk menjaga kebugaran fisiknya, Engkau berkati semuanya. Layakkan mereka untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak kami Alfred Lumbanturuan yang sudah pulang dari rumah sakit Tuhan dan saat ini sedang dalam pemulihan. Engkau berkati anak kami ini. Engkau berkati proses pemulihannya, supaya kedepannya dia semakin sehat, semakin segar, dan tidak terganggu Tuhan dalam pertumbuhan perkembangannya. Berkati orang tuanya, berkati semua keluarga Tuhan yang memberikan perhatian kasih sayang kepada anak kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Nora Diaken Bapak Dimi Purba. Tuhan, Engkau melihat bagaimana kondisi fisiknya yang sedang kurang sehat. Tuhan memberkati segala usaha dalam pengobatannya. Tuhan berikan kepadanya ketenangan, kesabaran Tuhan dalam menghadapi situasi ini, sehingga pengharapannya dia arahkan pada Tuhan, bahwa bersama Tuhan dia kuat menghadapi segala pergumulan yang terjadi
di tengah-tengah kehidupannya dan juga di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk kegiatan kami selama seminggu ke depan. Engkau melihat Tuhan bahwa selama masa pandemi ini ada banyak kegiatan kami yang vakum ya Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa sekalipun kami tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, PA bersama-sama secara fisik ya Tuhan, segala upaya kami lakukan supaya kami boleh melaksanakan perjumpaan-perjumpaan lewat Zoom meeting. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, semuanya bertujuan hanya supaya nama Tuhan terpuji dan kami semakin hari semakin dikenyangkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan para medis, relawan dan gugus tugas. Engkau berkati mereka sebagai garda terdepan. Mampukan mereka Tuhan dan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan juga Engkau berkati para pasien supaya mereka juga beroleh kesembuhan oleh karena kasih-Mu yang besar bagi mereka. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami dan juga warga masyarakat di masa pandemi ini ya Tuhan, supaya sekalipun kami sudah masuk dalam tatanan kehidupan yang baru, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, sehingga kami bergerak bersama Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya Tuhan, ada banyak hal yang hendak kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang maha sempurna, Engkau mengetahui Tuhan apa yang masih kurang dalam kehidupan kami dan juga jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyatakan tekad dan janji kita di hadapan Tuhan melalui responsoria. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepada kita melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupan kita melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tempat meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356. Belajarlah firman Tuhan.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri, persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami Tuhan, kami kembalikan ke hadirat-Mu. Kami merasakan pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau hadir melalui firman-Mu yang sudah melawat kami. Biarlah menjadi bagian kehidupan kami ke depan, sehingga kami makin layak menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu yang kami terima. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memakai hamba-Mu, diakan kami untuk membawa liturgi dari awal sampai akhirnya semuanya baik. Dan kami bersyukur untuk semuanya kemampuan yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau terus memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati usahanya untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, pendeta kami. Tuhan berkati pendeta kami untuk lebih berhikmat, lebih bersabar, dan lebih mengutamakan Allah dalam segala pelayanannya, sehingga makin hari makin sempurna dia di hadapan Tuhan. Engkau yang memberi kesehatan. Berkati Nora dan juga anak-anak untuk mendukung setiap pelayanannya, supaya semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Semua yang bertugas pada hari ini Tuhan, baik juga tim IT dan juga song leader organis, kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Biarlah kami tidak pernah diizinkan untuk mencuri kemuliaan Allah, untuk memuliakan diri, tapi kami Tuhan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala keberdosaan kami, sehingga ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.